Baik, selamat siang teman-teman, rekan-rekan juga guru saya, Pak Putu. Saya akan mempresentasikan hasil dari lab pelatihan Kominfo, DevNet ya, Developer Network, dengan instruktur Pak Putu ya, Pak Putu. Sebelumnya saya berterima kasih sekali atas kesempatan ini karena telah diberikan beberapa pembelajaran dan juga beberapa ilmu yang saya belum pernah coba lakukan atau memperdalamnya. Ini adalah salah satu momen yang saya suka dari pelatihan ini, yaitu dapat melakukan lab atau melakukan praktek ya. Terutama saya berterima kasih pada pihak penyelenggara yaitu Kominfo dan juga Cisco yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan pelatihan ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Putu atas kerja keras dan juga bimbingannya telah memberikan ilmunya kepada saya. Oke, lanjut kita akan praktekkan video praktek yang telah saya rekam ya sebelumnya. Mari kita lihat. Saya akan share screen. Baik, saya share. Oke, sudah saya share. Saya head dulu. Baik, langsung saja ke videonya. Kita ke bab 4.5 karena pada lab pelatihan kali ini yaitu skill exam, saya diberikan tugas untuk membuat satu video dari webkit yang bisa kita pilih. Tetapi saya sudah membuat video dan rekamannya dari A, B, dan C, yaitu Explore REST API with API Simulator Environment, kemudian ada integrasi REST API in Python application, dan ada yang C, build a sample web in Docker container, dan ada build CI kemudian pipeline using Jenkins. Saya akan memberikan video A, B, C, dan D tersebut ya. Sebenarnya saya sudah membuat video sampai bab 7, tetapi saya simak kembali, ternyata diminta satu video ada salah satu lab yang ada di sini. Baik, saya langsung saja ke video yang sudah saya buat ya. Masuk ke videonya. Oke, tunggu sebentar. Baik, video lab 4.5.1 yaitu tentang Explore REST API untuk mengeksplor API pada simulator dan Postman-nya. Untuk objektifnya saya sudah menginstal ya Devox VM ya, virtual machine pada VirtualBox. Kemudian part 2 ada explore API dokumentasi using API simulator, ada part 3-nya use menggunakan Postman dan mempraktekkan atau membuat API pada Postman simulator. Yang keempat adalah menggunakan Python untuk menambahkan 100 buku pada API simulator. Baik, langsung saja kita play. Oke, lanjut. Step 1 sudah ya. Step 1 saya rasa sudah dibuka Chrome-nya. Belum terlihat karena masih. Baik. Oke, lanjut. Step 3, step 4, dan step 5. Saya akan mengeklik dulu step 3. Baik, di sini. Bentar saya jelaskan dulu.
library demo lokal ya. Saya sudah mengklik dan search library demo lokal pada virtual machine yang sudah saya install pada VirtualBox, maka akan menampilkan welcome to the school library, dan di pojok kanan tersebut ada are you a developer, apakah kamu seorang pengembang, apakah mempunyai API. Kemudian klik di sini untuk mendapatkan API dokumentasi. Kemudian saya klik API dokumentasi. Baik, di dalam API dokumentasi terdapat beberapa beberapa perintah seperti tadi, ada get, ada post, kemudian ada delete, ada juga nanti ada menambahkan buku, kemudian login ya, post menggunakan login. Nanti akan dipraktekkan pada video yang sudah saya rekam ini. Baik, saya lanjutkan untuk step 5 ya, step 5 ya. Kita akan menampilkan buku ya, kemudian klik get book. Di situ ada parameter itu untuk mencoba, yaitu tryout. Kemudian ada respon yang menggunakan aplikasi JSON, ada CURL ya, pull, kemudian ada request URL. Pull ini bisa ditampilkan pada terminal dan request URL bisa ditampilkan pada Chrome maupun pada Postman. Code 200 artinya berhasil atau sukses. Baik, Pull ini bisa ditampilkan ya di terminal. Kemudian ada respon body. Respon body itu tampilan dari API yang kita panggil pada menu get book. Ada ID 0, ada 1, 2, 3 yang terlampir. Berarti ada 4 buku yang sudah ada. Kemudian pada step 6 kita akan menampilkan pada terminal ya. Kita copy aja pada menu curl, kemudian paste pada terminal. Baik, langsung kita copy dulu curlnya, terus pastekan ke terminal. Oke, paste, enter. Nah, maka di situ akan menampilkan, bentar saya jelaskan. Maka di situ akan menampilkan beberapa buku atau semua buku yang ada di API, default-nya. Ada buku ID-nya 0, ada buku ID 1, ada buku ID 2, buku ID 3, dengan beberapa menu, yaitu ada title, ada author, title judul buku, author yang penulis buku. Baik, kita lanjut. Setelah itu kita mencocokkan pada lab width-nya dan sesuai. Kemudian ada step 7 ya, step 7 pada list book with their ISBN. Kita akan menampilkan ISBN-nya, nomor ISBN-nya pada bukunya. Kita bisa masuk ke parameter, kemudian pilih include ISBN dan klik dan select ubah menjadi true, kemudian execute. Ini kita masuk ke include ISBN, kita select yang true, execute, maka akan tampil ISBN dan nomornya pada step buku yang ada di sini. Jika tidak ada ISBN, maka buku tersebut memang belum ada ISBN-nya. Oke, kita bisa lanjut. Baik, langsung kita cocokkan. Kita juga bisa mengambil curl untuk melihat di terminal ya. Kita bisa klik ke URL juga untuk copy di Postman maupun di web browser. Ada respon body yang menampilkan beberapa buku yang sudah ada ISBN-nya. Ini pada step 8.
Step 8 kita close dulu ya booknya ya. Kita akan masuk atau login ya ke API. Sebelumnya kita belum bisa login dan masih terkunci. Untuk menambahkan buku pun tidak bisa ya. Maka kita akan login terlebih dahulu agar bisa menambahkan maupun mendelete bukunya. Baik, langsung ke menu post, login via basic API. Kemudian di situ ada klik tryout dan execute. Kita coba tryout dulu. Klik tryout. Coba, kemudian execute. Execute. Oke. Maka akan menampilkan sign in ya. Sign in. Tampilan sign in. Username-nya Cisco, password-nya Cisco123. Kemudian tanda seru. Nah, kita akan melihat jika berhasil code-nya 200 dan juga ada bodinya mendapatkan kita hasil tokennya, itu di copy agar kita bisa login secara keseluruhan dan bisa melakukan edit tambah pada ROM API tersebut. Oke, kita melakukan authorization ya agar bisa ini, kemudian pastikan tokennya, authorize, pastikan name-nya sesuai. Kita bisa close ya, close, jangan di logout, oke. Kemudian kita bisa menambahkan buku pada step 9. Add book using the post garis miring book API. Klik post garis miring book, kemudian pada menu parameter. Oke, pada post kita bisa menambahkan ID bukunya kan 0 sampai 123. Kemudian kita akan menambahkan ID bukunya 4. Kemudian ada nama bukunya, judul bukunya, penulisnya juga kita copy semua, ID bukunya 4, titelnya sesuai di lab yaitu EP6 fundamental, kemudian penulisnya Rick Gasiani. Oke, mari kita pastikan, kemudian kita klik execute. Klik execute. Oke. Nah, maka akan menampilkan call untuk terminal, respon URL untuk website maupun Postman, code 200 berarti sukses, dan ada respon bodinya juga. Kemudian kita akan menambahkan lagi jumlah bukunya yaitu ID 5, titelnya yang tertera pada LabKit, titel judul buku ya. Oke, kita copy, kemudian paste, kemudian pastekan. Kemudian autornya kita isikan ya, sesuaikan dengan LabKit. Oke. Nah, kita execute untuk menambahkan. Maka tampil yang pertama yaitu code 200 artinya sukses. Oke, jika ada code 400 atau selain 200 maka ada kegagalan. Bisa dicek juga di URL-nya, sesuaikan. Atau di sintaknya ya, sesuaikan. Kemudian kita lanjut ke step 10 untuk menampilkan buku yang sudah kita tambahkan tadi. Baik, langsung kita ke klik menu get book, kemudian kita close dulu yang include ISBN-nya. Kita execute, maka akan tampil tambahan buku yaitu ID 4 dan ID 5.
dengan kode 200. Kita refresh dulu di Chrome, maka akan tampil buku yang telah kita tambahkan. Kemudian kita masuk kembali ke dokumentasi API-nya. Dan ke Liquid-nya kita akan masuk ke step 11. Yaitu menampilkan buku ID, sesuai ID. Baik, di sini videonya sudah mau habis. Saya close terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke video berikutnya. Baik, di video berikutnya kita lanjut ke step 11, yaitu get book ID. Kita akan mengambilkan ID buku yang sesuai kita inputkan. Kita bisa masuk ke get book dalam kurung ID. Baik, kita masukkan, kita klik get ya, get book ID, kemudian ID-nya kita isikan, kemudian execute, maka akan tampil respon body. Respon body tersebut yaitu ID bukunya 4, sesuaikan. Kita bisa copy juga untuk yang terminal. Kita pastekan kode tersebut dari CUR ya, CUR CURL ini tadi. Oke, ada request URL juga bisa dipakai untuk postnya. Kemudian step 12 delete ya, menghapus buku yang sudah kita buat. Kita coba menghapus yang nomor 4, kita masuk ke delete ID. Delete buku ID. Kemudian ada ID-nya isikan nomor 4, execute, dan otomatis akan terhapus. Kodenya 200 berarti sukses. Oke, kita lanjut ke step berikutnya, step 13, yaitu menampilkan buku kembali karena untuk memastikan apakah yang sudah dihapus muncul atau tidak. Baik, kita get book-nya, kemudian execute. Nah, maka stop dulu videonya. Maka yang terjadi di respon body ini, ID buku 4 hilang karena sudah dihapus. Kemudian lanjut videonya, code untuk ditampilkan pada terminal. Kita pastikan di terminal ya. Baik, setelah pastikan di terminal, maka tampilan ID buku 4 tidak ada karena sudah dihapus. Request URL untuk Postman. Kemudian lanjut, step berikutnya adalah menggunakan Postman untuk memanggil API, menggunakan API simulator. Kita bisa buka Postman, aplikasi Postman yang sudah terinstall pada sistem operasi VMware-nya. Kita bisa menambahkan, kemudian klik get, link URL dari request URL itu. Kita bisa kopikan ya, kita bisa kopikan dari Chrome tadi, dokumentasi. Kita pastekan. Tadi saya copy, oke, saya pastekan, kemudian kita klik send. Akan tampil buku yang sudah, buku terupdate yang sudah ada pada dokumentasi API. Kemudian kita bisa lihat ya di list buku ini, sesuaikan dengan Liquid dan hasilnya sesuai. Nomor 4 ID pada bukunya tidak ada karena sudah dihapus. Lanjut ke step 3. Lanjut ke step 3. Kita ke post. Kemudian lanjut ke post ini untuk ini ya, untuk login. Bisa untuk menambahkan juga bisa. Baik, untuk saat ini kita akan login menggunakan basic out.
Username dan password sesuaikan yang ada di modul. Cisco username-nya, passwordnya Cisco 123 tanda seru. Kemudian klik send. Kemudian terdapat token baru yang akan dipakai pada Postman. Lalu kita bisa menambahkan buku pada Postman ya. Menggunakan perintah post garing book API. Lalu kita masuk ke post add book tadi untuk mendapatkan link request URL-nya. Kita kopikan, kemudian pastekan pada Postman. Pastekan pada Postman. Oke. Baik, sudah kita pastikan ke Postman. Pada step 4 ini, langkah berikutnya adalah kita authorization ya, kita track kita masukkan dulu authorization-nya dengan API key-nya, masuk ke API key, kemudian API key kita masukkan X API key, lalu kita masukkan kode tokennya, masuk ke authorization. Kita copy dulu tokennya, lalu kita tipenya kita ganti ke API key dari yang basic out tadi, kita ganti ke API key. Pastikan key-nya sesuai dan value itu kita masukkan token. Kemudian kita bisa teks masuk ke body, menu body JSON, kita masukkan code tersebut untuk menambahkan buku ID nomor 4 yang telah kita hapus. Sesuaikan ya ininya jarak kodenya, karena jika jarak kodenya tidak diatur maka bisa jadi error kodenya. Baik, sepertinya ada error di video ini karena saya juga sempat merekam errornya. Coba saya spasikan kembali. Apakah ID-nya bisa? Lalu masuk ke second post ya, post send. Ini akan tampil pada Pretty. Lalu masuk ke Chrome API tadi, maka akan menampilkan ya yang tadi kita tambahkan di Postman nomor 4 bukunya, ID-nya. Kemudian kita bisa masuk kembali, bisa untuk verifikasi. Kita bisa mengecek apakah sudah update juga di Postman. Kita bisa masuk ke Get Book API. Kemudian kita coba lanjut ke step 6. Step 6 ini kita bisa masuk ke website tadi yang API, kemudian kita klik Get Book untuk mendapatkan URL-nya. Kemudian kita masuk include ISBN. Kemudian kita coba. Kemudian kita klik sort by author, execute, dan nampilkan respon bodinya. Baik, kita lanjut
ke from API tadi. Kita masuk ke School Library API Simulator. Kita masuk ke Getbook ya, menampilkan buku, kemudian kita masuk ke menu include ISBN, kita pastikan true, sort by-nya kita masukkan author, sesuaikan dengan lab quit-nya. Sebelumnya sort by-nya default-nya tidak ada, include ISBN-nya juga kosong sebelumnya. Baik, kita isikan kembali sort by-nya. Oke, sepertinya ini videonya sudah selesai. Kita lanjut video berikutnya untuk menampilkan include ISBN dan author pada step 6. Baik, kita lanjutkan kembali. Include ISBN true dan sort by-nya author, kemudian kita execute, maka akan menampilkan respon bodinya. Kita masuk ke book. Oke, include ISBN-nya kita isikan true dan sort by-nya kita masukkan author. Klik execute, maka akan menampilkan buku-buku yang sesuaikan author ya. Author sesuaikan berarti ASC ya. A, B, C, D, E, berarti ada Alan Johnson yang pertama karena A. Bisa juga menampilkan ISBN. Kemudian kita masuk kembali ke Postman. Kita juga bisa ngecek di Postman. Kita kopikan tadi link URL-nya. Maka akan tampil ya. Akan tampil buku-buku yang terupdate. Baik, kita bisa lanjut. Lanjut pada step berikutnya adalah pengecekan selesai. Kemudian kita bisa masukkan ini ya, parameter tadi yang value-nya sudah, yaitu menurut ISBN maupun autornya. Kita juga lanjut ke part 4, menggunakan Python dan menambahkan 100 buku pada API Simulator. Kita membuka Open Visual Studio Code, sesuaikan dengan modul. Baik, kita sudah buka. Pada Visual Studio Code tersebut terdapat kode yang sudah disediakan. Kemudian kita akan memanggil code menggunakan terminal Python 3, kemudian from factor, import factor, sesuaikan dengan modul. Jangan sampai code-nya salah. Kita buka terminal terlebih dahulu. Kita buka terminal terlebih dahulu, kemudian kita pastikan Python 3 agar masuk ke code Python-nya, kemudian kita import from factor, import factor, kemudian ada fact sama dengan factor tutup kurung. Oke, kita masukkan code-nya from factor, import factor, kemudian ada fact, kemudian factor, fact sama dengan factor, kemudian fact, klik apa? Oke, kita kopikan fact, titik, kemudian klik tab 2 kali, maka akan menampilkan beberapa code untuk menambahkan atau mengurangi atau menampilkan sesuai code yang tersedia. Kemudian kita masukkan fact name karena kita akan mendapatkan nama yang sudah disediakan. Kemudian kita akan masukkan fact ISBN. Fact itu artinya bohong ya, maksudnya ini data-data yang belum tentu benar gitu. Menggunakan kode fact biasanya untuk tes.
kemudian masukkan catch price. Oke, kita juga bisa menampilkan ya pada terminal ini buku-buku yang sudah kita gunakan atau import menggunakan kode print. My name is format tag name, kita copy dulu kemudian paste, pastikan kodenya jangan ada yang tertinggal. Oke, kita akan menampilkan. Oke, kemudian step berikutnya kita akan menampilkan keseluruhannya dari nama, ISBN maupun autornya ya. Kita bisa copy, kemudian pastekan. Jangan sampai salah kodenya karena saya pernah salah dan error hasilnya. Oke, perhatikan dulu spasinya, kemudian titik koma maupun tanda-tanda exception lainnya. Baik itu adalah hasilnya ada main name Kristal, kemudian ada judul bukunya dan ISBN-nya. Kemudian kita bisa menampilkan rank 1 sampai 10 ya. Kemudian print. Kita akan menampilkan 10 author, nama, fake name. Kemudian kita copy, sesuaikan kodenya dan juga spasinya. Kita paste. Oke, kita menunggu dan ini hasilnya. Meskipun tidak sama dengan yang di lab, tetap saja itu adalah hasil dari eksekusi tadi. Kemudian kita juga bisa masukkan kode quit ya untuk keluar dari program Python tersebut. Oke, kita lanjut ke step 4 ya, untuk mereview function. Kita bisa lihat import request JSON from Faker info Faker. Kemudian ada get out token ya, IP host authorization-nya ya. Kemudian ada step 6. Code 200 setengah berhasil. Jika tidak berhasil maka akan menampilkan message error. Baik, lanjut. Untuk mereview addbook function-nya yang terdapat pada kode Visual Studio Code yang sudah disediakan. Oke. Baik. Kemudian kita bisa menambahkan 100 buku random pada program Visual Studio Code. Kita bisa copy. Dan kita juga bisa menambahkan otomatis secara ke API Chrome ya, menggunakan kode tersebut yaitu Python 3 add. Kita masuk dulu ke terminal, kopikan yang kode tadi dan paste. Oke, Python 3 add 100 random book.py, maka akan menampilkan 100 buku yang kita tambahkan sesuai dengan rank nomor 4 sampai 105 ya. Tetapi jika nomor buku saya sudah ada 4, maka kita bisa menggantinya menjadi 5 atau 6. Baik, ini sudah terlihat ya, menampilkan beberapa buku yang sudah ada, yang sudah ditambahkan atau fake 100 random. Oke, sepertinya sudah selesai. Baik, ini adalah lab 4 ya. Lab 4
Explore REST API with API Simulator and Postman sudah selesai. Kita bisa lanjut ke lab 4.9.2 untuk mengintegrasikan REST API pada Python application. Mari kita coba lihat videonya yang sudah saya buat. Bisa kita lanjutkan ke videonya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai LabGate ini. Kita akan mengintegrasikan API ke Grabhopper ya, Grabhopper application. Oke, Grabhopper itu aplikasi API yang gratis, free, bisa juga berbayar. Tapi untuk pemakaian kali ini gratis atau free ya. Mari kita langsung membuat Grabhopper, akun Grabhopper-nya. Kita bisa sign in menggunakan email biasa dan saya sudah sign in. Sesuaikan ya nama dan juga nanti bisa membuat API-nya. Oke, API-nya sudah saya buat dengan nama default. Kemudian kita lanjut LabGate-nya pada part 4 ya. Membangun Grabhopper coding application. Membangun atau membuat file pada Visual Studio Code pada halaman labs devnet source directory. Kita tambahkan ya di situ Grabhopper Python JSON 1. Nanti ada Grabhopper Python 2 dan selanjutnya. Kita masukkan kode-kode yang tertera pada LabGate dan kita perhatikan jangan sampai kode tersebut ada yang tertinggal maupun spasinya salah. Kita bisa pastikan pada kode terminal Python Grabhopper parse JSON _1 .py. Kita bisa klik. Oke, di situ ada nama Washington DC sesuai lokasi 1 dan ada lokasi 2 untuk Baltimore, Maryland. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan step 3 membangun URL pada Grabhopper. Kita akan menentukan Washington, kita bisa menginputkan secara manual Washington DC maupun Baltimore, Maryland. API tadi sudah saya copy dan paste terlebih dahulu. Kemudian kita copy semua kode yang sudah ada, kita sesuaikan kepada kode Visual Studio Code. Lalu kita tes ya, pada step 4 kita tes URL tersebut apakah berhasil. Kita sesuaikan pada kode Visual Studio Code. Kita bisa sesuaikan. Oke, kita coba tes home Italy pada lokal 1 apakah berhasil. Paste, save, kemudian execute ya pada terminal. Kita ketikkan Python 3 Grabhopper parse JSON 1 dan akan menampilkan Roma, country, Italia, lokasi Roma sudah ada. Kemudian kita
kembalikan ya ke Washington DC. Kita bisa lanjut ke step 5. Print URL and check the status of the JSON request. Oke, kita masuk ke Ellipse. Kita kopikan, kemudian pastikan pada kode Grasshopper version JSON 2.api. Kita tambahkan. Pastikan spasinya sesuai ya. Jangan sampai spasinya kurang atau berlebih, maka akan error kodenya. Karena di video ini ada sedikit error juga. Baik, kita bisa lanjut. Kita bisa lanjut. Oke, sesuaikan kodenya. Oke. Baik. Oke. Kemudian kita tes ya. Untuk menampilkan apakah berhasil. Kita bisa masukkan Python 3 Grasshopper pas JSON 2.py. Karena sebelumnya JSON 1 ya. Paste, maka ada link tersebut, kita bisa copy. Kemudian paste pada Chrome ya. Atau browser teman-teman. Yang telah disediakan pada lab debug VMware. Oke, maka akan menampilkan poin, kemudian extend, name, kotanya, country, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya, step 7. Step 7. Kemarin dapat apa, Mas? Geocoding location, geocoding function. Geocoding function masuk ke kodenya, kemudian kita copy, kemudian paste ya di kode tersebut ya. Kita paste, kita cek dulu kodenya. Sebelumnya Washington DC juga, kita bisa copy dan paste. Kemudian jangan lupa menghapus geocode URL ya, karena pada Grasshopper JSON 2-nya kita akan menghapus geocode URL sesuai kodenya, karena kita akan menginput secara manual pada Washington DC maupun Baltimore nantinya. Kemudian kita bisa lanjut. Oke, kita bisa lanjut ya di video berikutnya. Oke, bisa lanjut di video berikutnya. Code Grasshopper version JSON 2. Saya hapus code URL-nya, kemudian lanjut kita copy kode-kode yang terlampir pada lab quit-nya. Kita pastikan ya di bawah URL geocode URL-nya. Jangan lupa nanti URL-nya kita hapus karena menyesuaikan ya. Oke, kita atur spasinya, kodenya harus sesuai. Oke, kita bisa lanjut, sesuaikan kodenya, harus sesuai. Kita copy lagi kode-kodenya, masukkan di engine-nya. Oke, terus kemudian kita spasikan. Setelah kita spasikan,
masuk ke kode-kode berikutnya, kita bisa copy dan paste, sesuaikan kode-kodenya ya. Oke, setelah selesai kode-kodenya dipastikan dan sesuaikan spasinya ya, maka tahap berikutnya kita bisa masuk ke step 8 untuk mengetes geocoding functionnya. Jika berhasil, kita copy terlebih dahulu code-nya di bawah return engine status tersebut. Tekan. Oke. Variable orig diisi dengan geocoding lokasi 1 dan K. Print, dan ini adalah hasil dari kode yang kita pastekan tersebut. Oke, kita bisa cek kembali. Oke, kita save ya, jangan lupa. Kita pastikan juga kodenya, apakah ada spasi yang kurang atau ada yang berlebih. Kita coba tes apakah berhasil. Kita bisa masuk ke terminal, kemudian di terminal pastikan Python 3 parse JSON 2.py. Oke, kalau ternyata berhasil, maka akan muncul link lokasi 1 dan lokasi 2. Sebelumnya hanya lokasi 1 saja. Baik, kita bisa klik link tersebut. Kita bisa copy, kemudian paste di Chrome. Pada Chrome tersebut kita bisa cek beberapa poin lokasinya. Ada Washington DC, kemudian ada lokasi yang lainnya. Kemudian step 9 kita bisa menampilkan informasi ya, informasi beberapa Washington DC, state, value city ya. Kita menghapus print geocoding API URL, kemudian kita pada tahap C kita memasukkan kode baru. Mari kita coba masukkan kode baru dan menghapus. Oke, kita sesuaikan ya, jangan sampai ada yang salah, karena kalau kodenya salah maka akan tidak berhasil. Kita copy, kemudian kita pastekan kodenya, sesuaikan spasinya. Baik, setelah sesuaikan spasinya, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu copy dan paste kembali. Ini kode-kode jika jensennya berhasil ya, maksudnya kodenya berhasil, maka akan mengeksekusi print tersebut seperti hits, point, magnitude, kemudian name, country-nya sesuaikan. Oke, sesuaikan kembali. Ini adalah if else, itu digunakan untuk perulangan, bisa. Oke, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, adalah mengecek kembali kodenya jika ada yang salah. Kita cek lagi. Oke, sepertinya aman ya, sepertinya aman. Oke, kita sesuaikan apakah ada yang tertinggal, yang print tersebut ya. Oke, kita coba pastikan untuk menampilkan print itu, kemudian sesuaikan kembali kode-kodenya.
Oke, kita sesuaikan kembali. Oke, sesuaikan kembali hasilnya. Kemudian ada beberapa yang akan ditambah pada return-nya untuk mengembalikan hasil yang dipanggil, yaitu lokasi baru. Kemudian kita save dan kita tes terlebih dahulu. Kita tes terlebih dahulu. Kita tes terlebih dahulu. Baik, kita cek kembali. Kita cek kembali. Oke. Kita cek kembali apakah ada yang tertinggal. Oke, sepertinya tidak ada. Kita cek kembali if else-nya. Jaraknya maupun spasinya kita cek. Oh, sepertinya ada yang kelebihan ya. Kita harus sesuaikan kembali. Jangan sampai salah, karena kalau salah error. Oke, kita menggunakan bahasa pemrograman Python ya untuk kali ini. Oke, langsung kita cek kembali. Sepertinya oke. Setelah cek, maka akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengetesan pada terminal. Pada terminal kita pastikan kode grasshopper passenger2.py. Oh, sepertinya salah kode. Kita harus sesuaikan kembali. Apakah ada yang salah? Baik, sepertinya lanjut ke video berikutnya karena mau habis. Lanjut video berikutnya yaitu yang tadi untuk pengetesan ya. Lanjut. Oke. Contoh kelebihan tadi. Python 3 grasshopper pas json2.py. Tadi sepertinya kekurangan kode itu Python 3 untuk mengeksekusinya ya. Maka di situ akan menampilkan beberapa link dan geocoding dari API yang telah kita buat dan sesuai dengan lab. Baik, kita lanjut ke tahap berikutnya adalah menambah atau menginput lokasi dan destinasi secara manual ya. Ini ada tahap pada grasshopper passenger json3.py kita akan membuatnya. Visual Studio Code. Sesuaikan dengan kode-kodenya yang terlampir pada language-nya.